warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binastain ala umurina wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qulatil ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Belajar sedikit ya. Kita belajar sama-sama aja. Karena saya mudah-mudahan saya ini jadi dokumentasi saya ketika saya nanti ke depannya. Saya ini orangnya kelihatan sombong, kelihatan dablek, sehingga banyak orang dulu ya, termasuk mertua saya nggak suka itu dengan saya. Karena saya orang optimis gitu. Saya pikir ini salah gitu, kok salah kayak saya lakukan. Dan dableknya saya dari dulu ya. Saya dulu kan saya pernah jadi flight engineer ya, airborne mekanik ya. Jadi kalau pesawat tuh kalau saya makan pagi di Jakarta, makan siang di Padang, tidurnya di Medan gitu. Itu di Tiara, di Hotel Tiara. Zaman dulu Tiara tuh paling bagus gitu. Kalau di Padang saya nginep di Pangeran Bis gitu. Ada di kota, ada yang di pantai. Itu dulu di situ seperti itu. Dan dulu naik pesawat tuh cukup mahal sekali sob. Sehingga yang naik pesawat itu kalau sekelasnya artis tuh seperti kayak Titik Puspa itu nggak kaleng-kaleng tuh. Zaman dulu dia dengan asistennya terbang, saya sering ketemu sama dia gitu. Atau pejabat direktur dan dablaknya saya ini kalau pilot kan kalau kerja kan di atas kan dia kerja gitu. Kalau saya kan ngikutin pesawat gitu. Jadi saya di atas gak kerja. Nah saya kan bisa lihat kalau di bangku depan biasanya kan orang VVIP gitu. Ada menteri, ada direktur, saya ajak ngobrol. Jadi saya dari dulu sering ngobrol. Kenapa saya dulu tuh saya kenal banyak menteri gitu. Mungkin ada ini atau pejabat tinggi gitu. Atau contoh dulunya direktur PLN, tiba-tiba ke depannya jadi Menristek. Kenapa saya kenal? Karena saya banyak ketemu orang gitu dari dulu. Ketemu orang saya ajak ngobrol. Jadi saya di pesawat tuh saya gak diem. Biasanya kan saya duduk di bangku monyet. Kalau orang tuh kalau di kokpit tuh ada 3 bangku ya. PL Captain, kokpit, tengahnya bangku untuk teknisi gitu. Orang bilang bangku monyet itu sebutan kita aja gitu. Nah kalau penuh saya di situ. Kalau nggak penuh saya kan di belakang. Ngapain saya duduk di situ juga ngobrol-ngobrol. Saya keluar. Saya cari, ada kosong, ada pejabat. Nah biasanya kalau menteri di depan, kan ajudannya di belakang, saya nggak bakal stop gitu. Akhirnya saya ngomong, halo Pak, dan dia enak ngobrol. Ya gimana Pak, saya ajak ngobrol lah. Jadi intinya gini, kelihatan saya ngerasa kok saya tuh salah ya. Tapi sekarang saya punya jawaban gitu. Ternyata saya ini optimis orangnya gitu. Dan saya mandang sesuatu tuh optimis terus gitu. Meskipun pada saat sulit apapun saya optimis, itu dableknya saya. Saking optimisnya ketika saya susah, mertua saya ini kaya loh, orang tua saya kaya loh. Saya minta dari dia enggak. Jadi saya yakin saya minta dari Allah. Malah ketika saya dulu, saya kan punya keluarga angkat orang Chinese. Papi itu punya toko ada 2, ada satu lagi di Gandoang atau di Gandoang lah satu daerah gitu. Dan ketika saya mau terbang mau jadi flight mau kerja di Merpati, dia nggak boleh. Udah aja urusan tokonya papi udah tua, ini kamu buat kamu udah. Saya mau kagak gitu. Bayangin loh, dikasih toko, ngelola, saya nggak mau. Saya bilang, "Mih, berikan saya kehormatan supaya saya dapat, mungkin kalau sekarang nilainya miliaran lah gitu. Yang ngelola aset itu. Berikan kesempatan bagi saya bahwa saya bisa ngelola itu, bisa dapat sesuatu dari tangan saya sendiri gitu." Kan Mami ngajarkan itu. Oh iya. Akhirnya apa? Ya udah saya tolak. Kan Mami punya anak, punya segala macam. Kan haknya mereka bukan haknya saya. Jadi alhamdulillah akhirnya saya tolak. Jadi siapapun saya tolak dulu. Dan ketika saya susah saya nggak minta. Ini tanya ke istri saya nggak minta tolong ke mertua, saya tidak minta tolong ke keluarga saya. Jadi saya nggak ada hutang budi dengan mertua dan dengan keluarga saya. Saya yakin saya minta dari Allah aja gitu. Dan alhamdulillah kita nikmati bareng gitu. Kalau ngomong bicara bahwa kayak periburan aja nggak juga, harus ada kerjasama dari istri juga gitu. Dan jadi ini lihat ya, rumah saya gede, tapi alhamdulillah istri saya tidak pakai pembantu gitu. Kita pakai pembantu itu harian aja, pas kita butuh kita pakai gitu. Kalau orang lain saya lihat di bawah saya ya, rumahnya kecil aja pembantunya standby gitu. Terus-terusan seolah mau dilayani, kita enggak kerjasama bareng-bareng kerja gitu. Jadi intinya apa, saya bersyukur saya ada istri yang mau sama-sama karena kita biasa gitu ngadep mandangnya. Jadi kalau mandang gimana enggak, saya hanya pakai pembantu yang harian gitu, jadi pulang setengah hari jam siang, itu pun kadang nggak setiap hari gitu, tergantung dianya gitu. Kalau saya pakai pembantu langsung di sini, kosnya tinggi, kedua kadang kita ada konflik segala macam-macam, buat pusing aja gitu. Dan ya itu harus menikmati itu dulu. Terus yang kedua, kita kebanyakan itu kenapa kita nggak bahagia, karena kita ngerasa susah terus karena kita terlalu banyak ngikuti keinginan kita gitu. Ketika keinginan kita nggak terpenuhi, kita akan main riba gitu. Saya dulu nggak, saya sempat loh punya pikiran, tanpa saya kerja pinjam uang ke bank nggak mungkin saya punya rumah atau punya perusahaan gede, punya usaha besar, nggak mungkin saya punya karyawan ratusan. Betul dah. Sekarang yang kerja sama saya ribuan. Saya pinjam bank kagak mau. Loh iya sob.
Sekarang drivernya Uber aja udah berapa coba? Mitranya udah berapa? Ribuan. Dulu saya, nah itu dia sob. Jadi intinya apa? Tidak semuanya, karena kita berpikir bahwa kita mendewakan bank. Kayak nggak mungkin. Saya dulu kayak Anda, sob, persis kayak Anda semua. Saya pikir bahwa tanpa bank saya nggak punya usaha yang besar, karena teman saya itu usahanya gede semua gara-gara bank. Tapi sekarang teman saya yang bangkrut juga banyak gara-gara bank, diambil bank banyak gitu. Nah makanya saya punya bisnis sekarang ini, doain sob. Nah sekarang udah ribuan saya percepatan. Jadi nggak salah tuh. Oh, Cap mungkin punya pohon duit kali, kagak sob. Oke, buatin saya sekarang startup. Saya dengan yakin saya kan dablek gitu. Mungkin mungkin Anda pikir, saya yakin saya akan jadi nomor satu Uber Indonesia itu. Loh, kok ngalahkan Gojek sama Grab? Iya. Loh, kok aneh? Cap, pasti ada investor. Kan Anda pengen gitu. Orang buatin startup kan cari funding investor. Sehingga banyak orang tuh dilepas aja sahamnya. Kenapa? Saya dapat duit, ditukar sama swap dengan duit ya. Akhirnya apa? Yang diri startup, foundernya atau pendiri-pendirinya kan kaya-kaya semua. Meskipun punya cuma 1% atau 2%, nilainya ratusan miliar. Karena seri A kan. Ya udah. Tapi saya kagak mau jual. Sepeser pun saya mau jual. Dan 2/3 keuntungan Uber untuk Allah. Nah, karena kenapa saya yakin bisa? Karena ini saya gantungkan, ini milik Allah gitu. Milik Anda semua. Terserah Anda mau bantu, syukur ya nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ya bantu doa lah setidaknya kalau mau gimana. Atau gunakan aplikasi Uber sekarang ini. Uber Indonesia. Toh harganya lebih murah daripada yang lain. Oke, kalau murah berarti Anda enggak, saya didik drivernya itu menjadi pengusaha sob. Jadi jangan heran nanti suatu driver Uber, saya minta ya seluruh driver Uber kalau bisa jualan kan kalau pakai Matic kan depannya ada tempat tuh. Jualan aja kue kayak apa, kayak baju kayak apa, kayak semua kebutuhan situ. Nah, jualan yang terbaik adalah kita menjual ke konsumen kita gitu. Ketika kita puaskan, nah hebatnya lagi sekarang di Uber ini. Ketika saya nggak ngasih ini loh, bonus yang aneh-aneh. Bonusnya simpel. Ketika pelanggannya puas, ngasih bintang 5, Anda dapat 2 poin. 2 poin ditukarkan jadi duit nanti, jadi pulsa lagi. Ketika hanya bintang 4 dapat 1. Kalau enggak bintang 3 berarti Anda nggak dapat. Itu kan luar biasa gitu. Terus di Uber itu di saya tidak Anda harus motor atau mobil di bawah 10 tahun kagak, Merter kagak. Sedan Anda yang lawas boleh, yang penting bisa manfaat gitu. Kalau nggak ada AC ngomong, Pak nggak ada AC saya turunkan ya diskon 20% dari harga ini. Boleh Anda ngomong seperti itu. Akhirnya ya manfaat semua. Jadi kita mudahkan gitu. Cap kan pendaftaran mitra food kan 50.000. Kenapa 50.000? Karena untuk wakaf server ya, termasuk orang yang kerjanya. Jadi 50% saya bagi untuk kepala cabang dan driver yang membantu Anda untuk masukin, karena kan banyak yang gaptek gitu loh. Kan itu butuh kuota gitu loh. 50% untuk wakaf server. Jadi saya ini untuk server. Supaya apa? Server dan map. Ya kita kan ini pendata, mahal, nggak murah juga investasi. Oh, Cap saya nggak mampu. Bayar sejelasnya. Nggak mampu juga, bayar dengan doa dan Al-Fatihah. Ya udah selesai. Jadi kalau Anda non-muslim bayar dengan doa, kalau muslim tambahkan Al-Fatihah sama salat Nabi. Selesai. Karena Uber ini berdiri bukan karena otoritas agama, bukan gitu loh. Saya dirikan dari SKD. SKD itu sadar kaya dunia akhirat. Intinya apa? Menjadikan Anda kaya dunia akhirat. Dan Anda nanti ke depannya bukan hanya itu. Jadi saya tidak perlu lagi muslim bagus, nggak muslim juga nggak masalah, kita bantu semua. Karena Islam itu adalah apa? Rahmatan lil alamin, kebaikan bagi seluruh alam gitu. Jadi kalau saya ingin jalankan itu, istiqomah ke situ. Bantu saya dengan doa ya. Saya ini yakin Uber akan jadi ojol sejuta umat. Itu yang kata-katanya ini. Yang saya harapkan. Dan saya yakin itu bisa gitu. Dan memudah tanpa susah. Jadi saya tidak akan berusaha sehebat-hebatnya. Kayak kalau gitu gampang, kayak iklan di TV itu otak manusia. Cari investor itu otak manusia. Saya nggak pakai otak manusia. Saya pakai otak kepasaran ke Allah gitu. Saya yakin dengan cara itu Allah akan memberikan jalan. Jadi sekarang saya mintakan Anda di ini, makanya Anda jadi kepala cabang Uber, silakan Anda buat sosmed, kita kejar di situ aja. Yang gratis-gratisan aja. Kalau memang harus besar itu karena Allah, bukan karena saya. Kalau seandainya nggak bisa saya lakukan, Anda yang lakukan. Setidaknya ada orang yang pernah melakukan ini. Dan saya ingin buat uang wakaf sehingga bukan pinjaman ke Anda, tapi wakaf usaha itu luar biasa nggak jadi Anda tidak ada beban pinjaman dan yang lainnya. Saya ingin membantu membebaskan riba dan juga mengentaskan kemiskinan. Saya ingin bantu pemerintah. Saya tidak mau kritisi Pak Jokowi, saya akan bantu dia gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.